Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khotibi, guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Baitus Salam, Desa Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah. Saya mahasiswa PPG Transportasi Kemenak Batch 1 atau pertama dalam jabatan 2025 di LPTK UIN Antasari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nomor NIM 240401131941. Saya akan mengadakan praktek pembelajaran guna untuk memenuhi tugas UKIN uji kinerja dalam PPG Batch 1 ini. Di kelas 10 bab 2 dengan judul mengenal sifat-sifat Allah, metode yang saya gunakan adalah diferensiasi atau DBL. Semoga video ini mampu dan bisa memberikan pelajaran yang bermanfaat serta bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian perkenalan dari saya, mohon maaf, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, saya mohon untuk berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari diberikan oleh Allah kemudahan. Pada ketua kelas, mohon dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban fil Islam dinan wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita mulai, kita ambil dulu absennya. Kelas 10 ya? Ya, kelas 10. Kita ambil absennya dulu. Yang hadir, mohon mengucapkan hadir ya. Abdullah Labib, Adi Bagus, Ahmad Rashid, Amru, David, Guntur, Iqbal, Khaisamah, Miftah Ibadur Rahman, Ahmad Ramdan, Muhammad Amiruddin, Muhammad Zidan, Najwan, Ubaid, Usama. Nah, alhamdulillah hadir semua ya. Kita akan membahas tentang mengenal sifat-sifat Allah ya. Yakni di bab yang kedua. Sebelum kita teruskan, mungkin di pembelajaran yang sudah kita lalui di pertemuan sebelumnya, sifat-sifat Allah ini ada berapa? Itu asma Allah. Sifat-sifat Allah ada 4. Yang pertama sifat nafsiyah. Kedua sifat wajib salbiyah. Yang ketiga sifat wajib ma'ani. Yang ketiga sifat wajib ma'nawiyah. Nah, coba kita lihat. Sebelumnya, tujuan kita pembelajaran ini adalah siswa dapat menguraikan pengertian sifat wajib Allah dan sifat jaiz Allah. Siswa dapat menelaah makna sifat wajib Allah, yakni ada nafsiyah, salbiyah,
ma'ani dan ma'nawiyah, dan sifat-sifat jais Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, siswa dapat merinci keutamaan nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian yang keempat, melafalkan dalil nakli tentang sifat-sifat Allah. Kemudian yang terakhir, mendiskusikan hasil analisis tentang makna sifat-sifat Allah, nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah, dan sifat jaiznya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita masuk ke materi kita. Sifat-sifat Allah ada 3. Yang pertama adalah sifat Allah, sifat wajib Allah. Yang kedua, sifat jaiz Allah. Yang ketiga, sifat mustahil Allah. Apa itu sifat-sifat wajib Allah? Ya. Sifat wajib Allah dibagi menjadi 3. Yang pertama dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama adalah nafsiyah, yang kedua salbiyah, dan yang ketiga ma'ani, dan yang keempat ma'nawiyah. Apa sifat ma'aninya Allah? Ya, apa sifat ma'aninya Allah? Dibacakan Mas Idan. Qudrat. Itu sifat ma'ani Allah yaitu sifat-sifat abstrak yang wajib ada pada Allah, yang menambah makna kesempurnaan pada zat Allah. Jikapun terdapat sifat-sifat tersebut pada manusia, maka persamaannya hanya pada lahir atau lafaz saja, tidak pada hakikat. Misalnya Allah mempunyai sifat ilmu dan juga manusia mempunyai sifat ilmu, tetapi ilmu Allah adalah mutlak, sedangkan ilmu manusia adalah relatif. Allah mengetahui sesuatu peristiwa dan alam ini sebelum terjadinya, sedangkan manusia mengetahui setelah terjadinya, yang termasuk sifat ma'ani. Kelihatannya sudah pada ngantuk ya. Sekarang semuanya berdiri dulu. Kita sebentar ya. Kita berdiri dulu supaya tidak ngantuk ya. Yang sebelah kirinya Ustadz hadap kanan gerak. Sebelah kanan hadap kanan ya. Yang sebelah kanannya Ustadz hadap kanan gerak. Sebelahnya Ustadz hadap kanan gerak. Ya. Angkat tangan. Ya, letakkan ke pundak temannya. Kemudian dipijit-pijit. Ya, sambil mengatakan, wahai temanku, jangan ngantuk. Masih pelajaran. Dengarkan baik-baik supaya kita paham. Wahai saudaraku, kalau kamu ngantuk, nanti saya jewer yang. Jadi ikuti. Ayo kita bareng-bareng, ayo. 1, 2, 3. Allah wujud idam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyat qudrat iradah ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan hayyan hayyan sami'an basiran mutakaliman. Ulangi sekali lagi. Wahid isdan salasa. Allah wujud idam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wadaniyat qadrat iradah ilmun hayyan sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Masya Allah, langsung hafal ya? Iya.
20 sifat-sifat Allah. Sudah hafal. Nah, sekarang kita coba buat kelompok ya, 3 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang nanti tugasnya mendiskusikan. Untuk kelompok 1 nanti mendiskusikan tentang sifat nafsiyah dan salbiyah. Berarti ada berapa? 6 jadinya ya. Ada 6. Sifat nafsiyahnya Allah ada 1, salbiyahnya ada 5. Nah, kelompok 2 sifat ma'aninya Allah ada berapa? 7, nanti didiskusikan ya. Kemudian kelompok ketiga sifat maknawiyahnya Allah ada 7. Baiklah ya. Kita buat dulu kelompok, dibuat. Minimal nanti kalau presentasi ditanya satu-satu sebagaimana tadi. Misalnya Ubed misalnya Ibad sifat wajib Allah wujud bisa nerangkan. Ya. Iron. Di Ramadan misal kita berdiskusi tentang ini. Udah ditulis kita bacakan ini. Diskusi tentang sifat wajib maknawi Allah. Yang 1 qadiron, yang artinya berkuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. Ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran, yakadul barqu yahtafu absarahum kullama alahum masyawfihi wa idza atlama alaihim qamu yang irudat Quran surah Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an an yaqul. Ya, jadi idam adalah idam yang terdahulu. Terus ada permasalahan? Yang sebenarnya idam terdahulu. Usman, ada pertanyaan? Coba kita minta untuk kelompok 1 maju di depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan diskusi tentang sifat wajib, nafsiyah, dan salbiyahnya Allah. Iya, ada berapa? Sebutkan nafsiyahnya berapa? Yang pertama, sifat wajib. Nafsiyah. Sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah. Dalam Al-Aqidah As-Sughra yang dikenal dengan judul, Langsung aja. Sifat wajib Allah ada nafsiyah. Nafsiyahnya 1 apa saja? Salbiyah ada 5, saya sudah sebutkan. Oke. Sifat wajib Allah ada 4. Yang pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, yang keempat maknawiyah. Sifat nafsiyah Allah ada 1, yaitu wujud. Maksudnya apa? Allah adalah zat yang pasti ada. Sifat selanjutnya sifat salbiyah. Yang pertama idam, terdahulu atau awal. Maksudnya dialah sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Yang ketiga adalah bako, yang artinya kekal. Maksudnya apa? Allah tidak akan punah, binasa atau mati. Dia akan tetap ada selamanya. Yang keempat, mukhalafatu lil hawadisi, yang artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Allah sudah pasti berbeda dengan ciptaannya. Dialah zat yang maha sempurna dan maha besar. Tidak ada sesuatu pun yang mampu menandingi dan menyerupai keagungannya. Yang kelima,
qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Maksudnya adalah Allah itu berdiri sendiri, tidak bergantung pada apapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Yang keenam adalah wahdaniyah, yang artinya tunggal atau esa. Allah Maha Esa atau tunggal, tidak ada sekutu baginya, dialah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Langsung. Apa yang dimaksud dengan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami sifat-sifatnya, tetapi dilarang berpikir tentang zat Allah? Pertanyaan ini menyinggung konsep teologi dalam Islam. Tanyanya nanti. Demikian presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada yang tanyakan. Demikian presentasi dari kami. Mungkin ada yang ingin bertanya. Yang di situ apa? Tanyakan. Artinya apa? Yang mungkin dilihat di bukunya. Dalilnya atau apa, tanyakan. Yang ada di buku. Silakan. Ya, di Ramadan bajunya di kancingan. Silakan, ada yang bertanya, kelompok 2, kelompok 3. Ada yang tanya kan? Mana itu? Ya. Silakan kelompok 2, ada yang ditanyakan dalilnya atau apa? Silakan. Bagaimana cara menafsirkan sifat Allah wahdaniyah berdasarkan dalil nakli dan dalil akli? Ini nanti sudah. Kalau panjang jawabnya. Dijawab. Tanyanya yang ringan-ringan aja di situ, bukan itu nanti. Yang dari mana? Jawabannya bawahnya itu. Sifat Allah wahdaniyah, keesaan Allah, adalah salah satu sifat yang sangat penting dalam teologi Islam. Berikut adalah cara menafsirkan sifat Allah wahdaniyah berdasarkan dalil nakli, dalil dari Al-Quran dan hadis. Dalil nakli 1. Al-Quran, surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, Jangan saya sebutkan aja. Artinya, katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan dia. Ayat ini menegaskan keesaan Allah dan meniadakan adanya sekutu atau yang setara dengannya. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Ya. Dari kelompok 1, 2, dan 3, alhamdulillah presentasinya sudah baik. Pertanyaan-pertanyaannya yang belum mengembang ya. Nanti ada di forum, kalau ada yang ditanyakan ya silakan ditanyakan. Paham dong? Ya, sekarang kembali ke tempatnya masing-masing. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah untuk bab yang kedua ini tentang mengenal sifat-sifat Allah sudah kita pelajari, sudah kita terangkan dan kita diskusikan. Sebelum kita tutup, Ustadz berikan satu khulasah atau kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai 3 sifat. Yang pertama adalah sifat wajib yang itu harus ada di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sifat jaiz, yang dimana sifat ini ada boleh di dalam diri Allah dan juga boleh tidak ada. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sifat mustahil Allah. Kalau mustahil itu apa artinya? Tidak mungkin ada. Ya, jadi caranya adalah kita menghafal tadi sudah sebagai bentuk menghafal kita dengan bernyanyi tadi. Kemudian hitungannya untuk
misalnya sifat wajibnya Allah itu ada 20, berarti sifat mustahilnya Allah 20. Ya, begitu ya. Sebagai kesimpulan. Jadi bisa diingat-ingat, bisa dihafalkan, ya. Coba contohnya Ustaz tanya. Usman, sifat Allah, salbiahnya Allah ada berapa? Kelima. 5 apa saja? Qidam, Qaqa, Mukhalafatul lil hawadisi, Iyadatu nafsi, dan lainnya. Ya. Mas Nazwan, sifat maknanya Allah ada berapa? 7. Ada 7 apa saja? Kodrat, irodat, ilmun, hayat, sama, basor, sama kalam. Nah, kemudian yang terakhir makna sifat wajib maknawiyahnya Allah ada berapa? 7. Sebutkan. Qadirun, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Nah, ya. Berarti semuanya ada 20. Paham dong? Masya Allah ya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa dipahami dan kita bisa menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini saja yang bisa Ustadz sampaikan. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila Ustadz menyampaikan ada kalimat dan kata yang kurang bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.